Shalom anak-anak terkasih, apa kabarnya? Bu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Hari ini kita kembali belajar tentang agama Kristen di kelas 9. Kita sudah memasuki bab yang keempat. Bab yang keempat kita akan belajar gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul walaupun secara virtual ya Bapa, kami tetap memiliki semangat. Kami ingin mengenal, mempelajari lebih dalam lagi setiap kebenaran-kebenaran-Mu, khususnya yang berkaitan dengan perintah-Mu tentang gereja. Bapa, kami bersyukur, berkati setiap murid-murid, berkati semua kami yang mendengarkan. Biar apapun yang kami pelajari hari ini boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Bagaimana tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia ini ya. Kita sudah membahas apa itu gereja, siapa yang menjadi gereja ya. Kemudian kita sudah belajar bagaimana gereja sebagai umat yang baru mengenal gereja kita, bagaimana gereja yang seharusnya hidup di dunia, dan bab ini kita belajar tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ayat Alkitab. Ya, bahan bacaan kita yaitu dari Yohanes pasal yang 15 ayat 18 sampai dengan ke-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, jadi ayat ini mengatakan ini adalah tantangan kita sebagai gereja-gereja di akhir zaman. Bagaimana kita kelompok minoritas yang berada di dunia ini ya, dan kita melihat tantangan yang terjadi ya. Tapi Ibu pernah membaca sebuah buku dengan judul Dihambat tetapi tetap merambat ya. Jadi kalau kita sebagai Kristen, sebagai gereja yang bertumbuh, yang kuat, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak peduli apapun keadaan kita akan terus bertumbuh. Keadaan mungkin begitu sulit ya, himpitan banyak, bebatuan banyak, tantangan banyak ya yang kita hadapi, tapi bagaimana kita sebagai gereja, kita harus tetap bertumbuh dan bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Tujuan gereja, apa sih sebenarnya tujuan gereja? Ya, kita harus memahami kita sebagai bentuk gereja yang hidup, ya, tidak hanya berbicara gereja sebagai bentuk dalam bentuk gedung, tapi kehidupan kita sebagai gereja yang hidup tentunya kita memiliki tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu menjadikan murid, melayani di dunia, dan bersaksi, menjadi saksi. Jadi bagaimana gereja, yaitu hidup kita ini menjadikan murid yang taat, ya. Kemudian gereja sebagai hidup kita ini bagaimana kita melayani di dunia dan bagaimana kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Yang pertama, menjadikan murid. Kita lihat, kita harus bisa melahirkan murid-murid baru yang akan mengikuti Yesus Kristus. Ya kan? Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi tujuan dari gereja itu adalah menjadikan murid. Murid, siapa yang dijadikan murid? Orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita harus memuridkan, ya kan? Karena itu perintah Tuhan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, ya, kuasa yang ada di surga dan di bumi, ya. Perintah Tuhan, taklukkan bumi ini, ya kan? Untuk apa? Untuk kita memuridkan, ya, mencari, ya, membawa banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita ajarkan mereka, ya, kebenaran firman Tuhan, dan ingat janji Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Jadi tidak ada perlu ketakutan. Ya, waktu kita memuridkan orang-orang tidak perlu ada ketakutan. Ya, tapi bagaimana kita memiliki keberanian untuk memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, siapa yang percaya akan diselamatkan. Menjadikan murid. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk pergi dan menjadikan murid, tetapi kita juga diperlengkapi dengan semua yang kita butuhkan untuk bisa memuridkan orang. Jadi ibaratnya kalau kita mau berperang, ya, orang yang mau berperang itu tidak ada orang yang anak kecil yang dipakai, ya kan? Maksudnya seorang tentara yang dipersiapkan untuk berperang, otomatis dia akan dilatih, ya, diperlengkapi, ya, dilatih, di training, ya, setiap hari, kemudian diperlengkapi, ya, dengan senjata, ya kan, dilatih bagaimana cara menggunakannya, dilatih bela diri. Itu kalau orang mau berperang, ya. Nah, kalau kita mau memuridkan, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa, ya. Ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuridkan orang. Kita diperlengkapi dengan otoritas dari Roh Kudus untuk memuridkan orang lain. Kita ada kuasa untuk membaptis mereka dan membantu mereka untuk menemukan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Jadi, makanya kita harus apa? Sebelum kita berperang, sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus memperlengkapi diri kita supaya kebenaran Tuhan itu ada di dalam diri kita sehingga kita bisa membagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi perlengkapi diri kita terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tujuan gereja itu melayani di dunia. Nah, tujuan gereja secara fisik, tujuan gereja secara pribadi, ya, adalah melayani di dunia. Tuhan aja datang, aku datang, kata Tuhan. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bapa saja sebagai pencipta kita datang ke dunia, dilahirkan ke dunia untuk apa? Misi penebusan, misi penyelamatan bagi umat-umat manusia, misi pembebasan manusia dari segala dosa-dosanya, datang untuk melayani, bukan dilayani. Makanya mental seorang gereja yang sesungguhnya, ya, benar-benar pelayan, bukan bos. Ya, jangan terbalik, karena banyak sekali di akhir zaman, ya, gereja bukannya melayani tetapi menjadi bos, minta dilayani. Ini salah. Ya kan? Jadi kita harus mengingat, ya, anak-anak sekalian, kita semua sebagai generasi muda, ya kan, harus ingat bahwa tugas, tujuan
gereja, tujuan hidupku dan hidupmu di dunia ini adalah untuk melayani sebagai pelayan, sebagai jongos, sebagai babu, bukan sebagai bos. Jadi kalau pelayan siap disuruh-suruh, kalau jadi pelayan siap diinjak-injak, siap jadi keset, itu pelayan. Ya kan? Makanya kita diperlengkapi dulu supaya apa? Supaya kita tidak pahit, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak gentar, supaya kita tidak menyerah waktu kita melayani orang. Ya, sampai kita memenangkan orang-orang tersebut. Karena sekarang ini kita melihat ya, dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Jadi inti dari melayani di dunia itu adalah membagikan kasih. Firman Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pertanyaannya, sebagai gereja yang melayani di dunia, sudahkah kita memiliki kasih Kristus di dalam diri kita? Simple kasih itu. Ya kan? Kita melihat orang lapar, harus diberi makan. Kita melihat orang yang berduka, dikasih penghiburan. Kita melihat orang yang sakit, berdoa untuk kesembuhan, ya. Kasih uang untuk berobat, ya. Kita melihat apa? Orang yang tidak memiliki pakaian, pengemis, compang-camping, tidak punya pakaian yang layak, bagi pakaian, sebarkan kasih. Karena yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tujuan gereja di dunia adalah membagikan kasih Kristus. Bagaimana kita bisa membagikan Kristus kalau kita sendiri tidak mengenal kasih Kristus, tidak memiliki kasih Kristus? Karena itu perlengkapi diri kita sebelum kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Alami kasih itu, rasakan, nikmati, penuhi kehidupan kita dengan kasih itu. Sehingga apa? Kalau sudah kita kepenuhan dengan kasih Tuhan, maka kasih itu akan kita bagikan kepada orang lain. Kekristenan bukan sebuah teori. Kekristenan itu bukan hanya sebuah buku. Tetapi kekristenan adalah gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup yang mempraktekkan karakter Kristus. Sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Melayani di gereja, ya, menjadi pengikut Yesus Kristus hampir selalu identik dengan yang namanya melayani sesama. Tidak dikhususkan orang Kristen saja, melayani sesama. Makanya Tuhan bilang kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya Indonesia aja, semua bangsa dari berbagai macam bangsa, suku, bahasa, agama, apapun. Ya, sampai ke ujung bumi Tuhan bilang. Jadi tidak dikhususkan untuk sesama kita sebagai orang Kristen, tidak, semua. Ya, ada beberapa segmen masyarakat yang menjadi fokus pelayanan gereja. Ya, pelayanan biasanya di gereja ada posko-posko pelayanan ini. Yang pertama, melayani janda-janda. Apa itu janda? Ya, seorang wanita yang sudah menikah dan ditinggal oleh suaminya, meninggal misalnya, ya. Itu seorang janda, tidak memiliki suami. Nah, itu dilayani, diperhatikan, didukung, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang tersisihkan seperti apa? Panti jompo, ya kan? Narkoba, disabilities, ya, orang-orang yang jatuh di dalam narkoba, ya. Orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang depresi, orang-orang stres. Makanya ada rehabilitasi ya untuk anak narkoba, untuk anak orang-orang stres, depresi.
Ini adalah orang-orang yang tersisihkan, ya. Apalagi orang cacat, ya, banyak yang tidak diinginkan, itu tersisihkan. Apalagi yatim piatu, tidak punya tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa. Ini adalah orang-orang yang tersisihkan juga, ya. Kemudian lansia, panti jompo, ya, banyak anak-anak yang tidak mau merawat orang tuanya. Bahkan orang tua yang tidak mempunyai anak juga, ya. Mereka adalah orang-orang yang tersisihkan. Makanya fokus pelayanan gereja itu untuk melayani orang-orang seperti ini. Ya kan, dilayani orang-orang yang dengan penyakit AIDS, HIV, orang-orang yang dipenjara karena kesalahan dan dosa. Ya, itu orang-orang yang tersisihkan. Oke? Yang ketiga, orang-orang yang kekurangan. Kekurangan itu orang-orang miskin, ya kan, tidak mampu, ya serba kurang lah dalam segala hal. Ini yang menjadi fokus pelayanan gereja sebenarnya, ya. Contoh, pada semua jemaat membawa makanan dari rumah masing-masing dan membagikannya. Jadi orang yang kurang mampu dapat merasakan juga makanan yang mungkin mereka belum pernah coba sebelumnya. Dengan kita melayani sesama, ajaran Yesus Kristus tentang kasih akan bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi ingat, kekristenan bukan sebuah teori. Bukan seberapa hebat kamu menghafal firman Tuhan. Kamu membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu baik, sangat baik. Mempelajari. Mungkin kamu membaca dalam 1 tahun, 2 kali, 3 kali, sangat baik. Tetapi apa artinya apabila itu hanya sebagai knowledge, pengetahuan, tanpa kamu mengaplikasikan, menerapkan di dalam kehidupannya. Jadi ingat, kekristenan bukan teori, tetapi kekristenan membagikan, mempraktekkan, menginfartasikan kehidupan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, gereja. Tujuan gereja itu adalah menjadi saksi. Ada 2 tujuan utama kita bersaksi. Yang pertama, untuk membantu menguatkan orang. Yang kedua, supaya orang bisa menemukan keselamatan. Ya, itu tujuan dari bersaksi. Oke, menguatkan orang yang lemah mendengar kesaksian kita bisa jadi dikuatkan, bisa jadi dihiburkan. Ya, kemudian yang kedua, supaya kita bisa menemukan keselamatan. Bersaksi, kita menggiring orang menemukan siapa juru selamatnya. Kesaksian bisa datang dalam macam-macam peristiwa, tapi yang paling sering adalah penceritaan ulang tentang bagaimana Tuhan telah bekerja secara langsung di hidupnya. Ini akan menjadi juga salah satu bagian tugas akhir kalian nanti, bahwa membuat sebuah kesaksian, ya, berupa video. Ya, nanti tugas akhir kalian bisa pikirkan sekarang ini apa yang mau kalian saksikan. Ya, ini tugas praktek, ya, bersaksi, ya, sebagai gereja untuk bisa menguatkan, untuk bisa memotivasi orang lain. Oke. Nah, lagi ya, tugas Pak sengaja Ibu taruh di tengah ya. Oke, ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Sebutkan tujuan gereja, jenis-jenis pelayanan gereja, apa yang dimaksud dengan gereja memuridkan, mengapa gereja harus melayani, apa yang dimaksud gereja yang bersaksi, dan dalam Yohanes 15 ayat 18-19, apa yang menjadi tantangan sebagai pengikut Kristus. Yang ketujuh, apa yang kamu pelajari secara pribadi dari cerita Stefanus. Oke, ini tugas kalian di buku tugas dan kirimkan by WhatsApp or Telegram. Oke. Nah, sekarang kita lihat cerita Stefanus, sang martir pertama. Elohim telah membantu Stefanus melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Orang-orang ini tidak menyukai hal itu, dan karena itu mereka mencoba bertengkar dengan dia tentang kebenaran yang dia ajarkan kepada orang banyak. Tetapi Elohim memberi hikmat yang luar biasa kepada Stefanus. Kenapa ya Stefanus dikasih hikmat? Karena apa? Stefanus punya hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan. Ya, dia memperlengkapi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, sehingga apa? Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Stefanus, dan Stefanus membuktikan bahwa orang-orang ini telah mengajarkan perkara-perkara yang palsu.
Akibatnya mereka menjadi marah, maka mereka menangkapnya dan memanggil orang-orang lain untuk mengucapkan dusta tentang Stefanus. Imam besar bertanya kepada Stefanus, "Benarkah demikian?" Stefanus menjawab dan memberikan khotbah yang bagus dari Alkitab. Pada penutupannya ia menceritakan bagaimana orang-orang jahat membenci nabi-nabi Yehua di masa lampau. Lalu ia berkata, "Kamu sama seperti orang-orang itu. Kamu membunuh Yesus hamba Elohim dan kamu tidak mentaati hukum-hukum Elohim." Wow, ya fitnahnya luar biasa ya. Nah, sekarang pemimpin-pemimpin agama ini sangat marah. Mereka menggertakkan gigi karena marah, tapi kemudian Stefanus mengangkat kepalanya dan berkata, "Lihat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim di surga." Mendengar ini, orang-orang itu menutup telinga dengan tangan dan mengejar Stefanus. Mereka menangkapnya dan menyeretnya keluar kota. Di situ mereka menanggalkan baju luar mereka dan menyerahkan kepada pemuda Saul untuk dijaga. "Apakah kau melihat Saul?" Kemudian beberapa dari orang itu mulai melempari Stefanus dengan batu. Stefanus berlutut seperti yang kau lihat dan ia berdoa kepada Elohim, "Yahusua, janganlah menghukum mereka karena kejahatan ini." Ia tahu beberapa hari dari mereka telah ditipu oleh pemimpin-pemimpin agama. Setelah itu Stefanus meninggal. Wow. Ya, meninggalnya bukan karena sakit, ya, ini martir, meninggal, ya, dibunuh karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Apakah kita bermain-main, ya, dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita siap menjadi Stefanus di akhir zaman? Kalau kita masih ketakutan, artinya kita perlu banyak memperlengkapi diri kita. Fakta-fakta dari kisah Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari ketujuh pria yang dipilih untuk mengawasi dan mengatur pembagian makanan pada janda-janda di gereja mula-mula. Setelah terjadi pertikaian dan para rasul menyadari mereka butuh bantuan. Ia juga penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Muncullah pertentangan. Namun mereka yang menuduh Stefanus tidak dapat mengalahkan hikmat Roh Kudus yang ia miliki. Oleh karena itu mereka berupaya merancang tuduhan palsu dengan menyebut Stefanus sebagai penghujat dan menangkapnya. Jadi diputarbalikkan ya. Di akhir-akhir zaman pun banyak orang yang menjadi pengadu domba. Ya, dia memutarbalikkan kenyataan dengan kepalsuan. Ya, diputarbalikkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ayat-ayat yang diajarkan adalah Kolose 3 ayat 2-3 mungkin saja membahas kehidupan Stefanus. Meskipun dapat diterapkan kepada semua orang percaya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Kehidupan Stefanus dan terutama kematiannya menjadi teladan bagi kehidupan orang percaya. Mengabdi pada Tuhan bahkan di hadapan kematian. Setia mengabarkan Injil secara berani, kenal betul akan kebenaran Elohim dan siap digunakan Elohim menurut rencana dan kehendaknya. Kesaksian Stefanus adalah mercusuar terang di dunia yang sesat dan binasa dan rangkuman sejarah keturunan Abraham yang akurat. Ya, jadi luar biasa. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang menjadi martir, ya. Tapi cerita Stefanus ini kita bisa melihat bagaimana dia dengan lantang, dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari mana Stefanus tahu kebenaran firman Tuhan? Karena dia memperlengkapi dirinya, karena dia mencintai Tuhannya, ya, sepenuh hati sehingga dia mengerti isi hati Tuhan. Itu yang dia bagikan kepada orang-orang, ya. Itu yang diajarkan, disebarkan, ya, supaya orang percaya dan diselamatkan, ya. Tapi apa yang didapat, ya, apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan tidak memberi kuasa, tidak melindungi? Yes, God, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Tapi itu garis kehidupan yang sudah Tuhan tentukan untuk Stefanus, supaya orang belajar melihat bahwa kalau kita percaya dan setia sampai mati, ya. Kalaupun kita harus mati karena kebenaran firman Tuhan, let's do it. Ya. Ayo kerjakan. Ya, seperti Stefanus. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap?
seperti Stefanus di akhir zaman ini. Hidup di jalan kebenaran pasti akan selalu ada tantangan, tetapi iman kita tetap berpegang teguh terhadap Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali menjual iman kita. Ya, ingat ya anak-anak, kalau tawaran-tawaran dunia sangat menggiurkan, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah menjual iman kita kepada yang lain. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang nyata di mana orang bisa melihat bahwa Elohim yang kita sembah adalah Elohim yang hidup. Jangan pernah berhenti untuk menolong sesama. Ingat, jangan jemu berbuat baik. Ya, karena akan datang waktunya malam. Artinya akan ada kesempatannya udah selesai. Ya, karena Tuhan datang itu seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Jangan pernah berhenti untuk menolong orang lain selagi kita masih bisa. Karena bukan menolong memberi contekan, itu tidak termasuk. Ya, itu bukan menolong orang lain. Itu menolong di dalam kejahatan. Tetapi menolong sesama dalam hal yang positif. Ya. Karena sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita saling peduli dan membantu yang kurang mampu. Kurang mampu dalam arti kalau kurang mampu, oh dia kurang menguasai pelajaran jadi dikasih contekan, itu tidak dibenarkan. Ya, kurang mampu orang yang nggak punya pakaian, nggak punya makanan, nggak punya orang tua. Ya, berpegang teguh terhadap firman dan jadikanlah bangsa-bangsa murid dan bantu tuntun mereka kepada kebenaran yaitu Yesus Kristus. Itu pelajaran yang bisa kita ambil daripada bab ini ya. Nah, Ibu ada di akhir pelajaran. Jadi anak-anak terkasih, akhir-akhir zaman adalah masa-masa sulit. Kita tidak mudah untuk mengikuti Tuhan. Tetapi percayalah kalau kita bertahan sampai pada akhirnya, sampai maut menjemput kita, maka kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima mahkota kehidupan. Kita berdoa, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami, tugas kami sebagai gereja-Mu, kami melayani, kami bersaksi, ya Bapa. Kami juga memuridkan ya Bapa. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami. Perlengkapi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami benar-benar bisa menjadi pelayan, menjadi saksi, menjadi guru yang baik bagi banyak orang ya Bapa. Engkau kuatkan dan teguhkan setiap hati kami agar kami tidak menjual iman kami ya Bapa. Sehingga kami mampu setia sampai pada akhirnya, sampai kami memperoleh mahkota kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.